Oke. Sekarang kalau saya perlihatkan wajah saya. Nah, oke ya. Siapa tahu ada yang kangen sama saya itu ya. Kan gimana Pak, nggak pernah ketemu secara kopi darat ya. Baik, kita melanjutkan materi akuntansi BLU. Kali ini membedah lebih jauh tentang ayat jurnal standar. Di mana ayat jurnal standar sebenarnya sudah kita bahas pekan lalu, khususnya untuk akuntansi pendapatan dan beban belanja yang ada di BLU. Ya, oke. Mohon maaf. Nah, kemarin kita membagi pendapatan untuk BLU seperti ini ya. Ada pendapatan dari Dipa Rupiah Murni, ada pendapatan dari Dipa PNBP, dan pendapatan hibah BLU. Sebenarnya pendapatan hibah BLU juga itu masuknya ke pendapatan dari Dipa PNBP. Kenapa? Karena substansinya pendapatan hibah BLU itu pendapatan yang bisa digunakan oleh Satker BLU gitu ya. Nah, hal-hal yang perlu saya klarifikasi di kesempatan kali ini adalah kenapa susah dipindahnya? Nah, ini ya teman-teman ya, berkaitan dengan pengesahan pendapatan dan belanja ya. Ini perlu saya jelaskan di awal supaya teman-teman nanti nggak bingung ketika mendengarkan penjelasan saya atas slide-slide berikutnya ya. Nah, kalau kemarin kita membahas ayat jurnal pendapatan dan belanja beban ya, menggunakan PMK 220 tahun 2016 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum ya. Di mana di situ ayat jurnalnya masih menggunakan ayat jurnal SAIBA, di mana untuk ayat jurnal terkait dengan transaksi kas atau yang akan masuk ke buku besar kas masih terdapat akun piutang dari kun, ya, piutang dari kas BLU, utang dari kun, utang pada kun atau utang kepada kas BLU. Itu karena ayat jurnal berdasarkan SAIBA, ya, sistem akuntansi instansi berbasis akrual. Di mana aplikasi SAIBA ini masih digunakan oleh sebagian besar kementerian lembaga, termasuk di dalamnya adalah BLU yang ada di bawah kementerian lembaga. Tuh ya. Itu terkait PMK 220 tahun 2016. Nah, di slide-slide ini yang kita jelaskan hari ini, itu murni mengadopsi PMK 212 tahun 2019 tentang apa ayat jurnal untuk akuntansi pemerintahan. Nah, jadi memang ada pengaturan yang lebih sederhana di PMK 212 tahun 2019. Jadi nanti kita tidak memperkenalkan lagi nanti tidak ada istilah utang piutang kun, utang piutang kas BLU di jurnal kas nggak ada, karena itu ada di PMK 220. Di PMK 212 tidak dikenal itu. Ya, biar teman-teman nggak bingung, kok jurnalnya nggak beda-beda, karena kemarin minggu lalu kita menjelaskan ayat jurnal itu berdasarkan pendekatan PMK 220. Ya, hari ini kita menjelaskan tentang PMK 212. Dua-duanya kita jelaskan kenapa? Karena yang terjadi aktual saat ini memang ada dua sistem ini ya, SAIBA dan Sakti. Ya, PMK 212 kan Sakti, PMK 220 SAIBA. Buat informasi teman-teman, saat ini baru 7 kementerian lembaga ya, 7 nih ya, 7 kementerian lembaga yang sudah mengadopsi Sakti. Jadi transaksinya sudah pakai PMK 212. Baru 7 KL. Sementara sisanya sebagian besar itu masih menggunakan PMK SAIBA. Itu PMK berapa yuk? 225 tahun 2016 yang tentang SAIBA secara umum ya. Tapi yang khusus mengatur BLU adalah PMK 220 tahun 2016 gitu ya. Nah, ini perlu saya jelaskan supaya teman-teman nanti nggak bingung ketika di sini kok beda sama pekan lalu ya, karena memang PMK kita acu berbeda. Kemudian yang kedua yang ingin saya jelaskan lagi ini tadi ya, bahwa PMK 212 dan 220 berbeda karena ini pakai Sakti ya Mas, Mbak. Ini Sakti ya, ini pakai SAIBA. Oke, dan dua-duanya sekarang memang implemented ya di KL.
Yang kedua adalah yang saya jelaskan, eh, eh, mengenai pengesahan pendapatan. Pendapatan dulu ya. Pengesahan pendapatan kalau di PMK 220 yang kemarin kita jelaskan, itu kan ada dua jurnal ya. Jadi jurnal pertama adalah mengakui kas dan bank BLU yang belum disahkan pada pendapatan BLU, kemudian kas dan bank BLU yang kas dan bank BLU pada kas dan bank BLU yang belum disahkan. Itu kan kemarin gitu jurnal korolarinya gitu ya. Nah, di PMK 212 untuk pengesahan pendapatan lebih simpel. Dia tidak perlu mengeluarkan atau mencatat kas dan bank BLU yang belum disahkan. Jadi dia langsung kas dan bank BLU, debit, kreditnya pendapatan BLU. Itu jurnal akrual, jurnal kasnya. Nah, jurnal kasnya juga langsung sama kas dan bank BLU pada pendapatan BLU. Bedanya apa, Pak? Nanti yang di jurnal akrual, akun kas dan bank BLU masuk ke neraca, sementara yang di jurnal kas, akun kas dan bank BLU masuk ke LAK, laporan arus kas. Jadi memang PMK 212 akan selalu sama begitu ya, itu lebih mudah gitu ya. Nah, itu tentang pengesahan pendapatan dia lebih simpel. Ajudannya sekali aja. Namun, ini tidak terjadi di pengesahan belanja. Makanya saya bilang ini inkonsistensi. Kalau di PMK 212 nanti teman-teman lihat, di belanja itu ada pengakuan pengeluaran kas dan bank BLU yang belum disahkan dulu. Jadi kan menurut saya kok jadi nggak konsisten gitu. Kok tahu-tahu ada pengeluaran kas dan bank BLU yang belum disahkan di kredit. Nah, kalau waktu pendapatan tidak ada pengakuan kas dan bank BLU yang belum disahkan, kan jadi ini mengkredit kas dan bank BLU yang belum disahkan ini dari mana itu ini. Jadi teman-teman biar cermati gitu ya. Ada yang miss di sana gitu loh. Ya. Jadi solusinya gimana? Nanti kita lihat. Kalaupun Anda mau mengadopsi seperti minggu lalu pakai PMK 220, tetap saya benarkan karena menurut saya itu lebih lebih logik gitu ya, lebih logik runutannya lebih ada gitu ya. Gitu ya. Ya namanya PMK kan juga buatan manusia, kadang-kadang ada yang silap-silap dikit ya. Terus di PMK 212 ini juga ngatur begini, bahwa ketentuan ayat jurnal lebih rinci lebih lanjut ya, ketentuan ayat jurnal yang rinci yang komprehensif itu mengacu pada PMK yang mengatur sistem akuntansi BLU. Artinya 212 ini sebenarnya agak-agak banci, dia bikin ayat jurnal standar ini tapi ujung-ujungnya apa? Gue serahin lagi deh sampai PMK 220. Kalau kayak gitu ngapain dia diatur gitu. Artinya 220 akhirnya tetap hidup ya. Karena memang PMK 220 sebagai SAIBA yang banyak diadopsi oleh KL saat ini. Jadi dua sistem yang paralel ini mohon dipahami ya teman-teman ya, karena yang terjadi saat ini seperti itu. Jadi memang kita ajarkan semua, tapi memang penekanannya di PMK 212. Hanya saja nanti ketika di soal Anda harus aware, nih soalnya ngarahnya ke PMK 212 atau 220. Saya ajarkan dua-duanya, tapi arahnya sih saya melihat mungkin lebih banyak nanti PMK 212 yang pakai sakti ya. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak, Mbak, teman-teman? Sebelum saya lanjutkan lebih jauh ya, supaya teman-teman nggak bingung nanti ya. Jadi ada hal yang tidak konsisten nanti antara pengaturan di pengesahan pendapatan dan belanja di PMK 212 tahun 2019. Jadi teman-teman kalau mau ada pertanyaan langsung jawab, langsung interupsi saya aja ya. Karena ini kan video live ini, bukan seperti saya syuting sendiri kan nggak ada yang nanya. Sekarang silakan nanti kalau mau bertanya monggo aja ya. Gitu. Ini terkait hal pertama yang ingin saya klarifikasi. Ya. Kemudian yang kedua, tentang istilah ini Mas Mbak. Pendapatan dari DIPA rupiah murni sama pendapatan BLU lainnya. Nah, ini dikotomi ini muncul di PMK 220 tahun 2016. Dan di PMK 220 juga menjelaskan adanya perbedaan ya PNBP umum dan pendapatan PNBP BLU lainnya yang saya sebut di luar TUSI, di luar tugas dan fungsinya BLU. Jadi gini Mas Mbak, kalau kita melihat pengaturannya ini, dia agak berbeda dengan rezim Undang-Undang PNBP yang dulu. Itu Undang-Undang 20 tahun 97. Jadi kalau teman-teman mengikuti perkembangan PNBP, dari mulai Undang-Undang 20 tahun 97, peraturan-peraturan pemerintah yang mengatur, kemudian PMK-PMK turunannya, itu yang secara umum kita maksud dengan PNBP umum, artinya adalah jenis PNBP yang secara umum dipungut di semua kementerian lembaga. Artinya PNBP ini tidak spesifik. Bukan PNBP yang mencerminkan tugas fungsi KL tertentu, tapi PNBP ini ada di semua KL. Nah, contohnya apa? Kemarin saya jelaskan, ada pendapatan pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu, ada pendapatan denda, ada pendapatan pemanfaatan BMN, ya, ada pendapatan lelang BMN segala macam.
Itu yang kita sebut dengan pendapatan PNBP umum. Oke. Dan sifatnya kalau PNBP umum ini, menurut peraturan PNBP yang dulu, tidak dapat digunakan oleh Satker, baik Satker BLU maupun Satker non-BLU. Waktu itu kan begitu namanya juga PNBP umum. Ya. Nah, ini pengaturannya berbeda ketika masuk ke rezim BLU yang PMK 220 tahun 2016. Ya. Di sini ada dikotomi yang membingungkan. Ya. Ketika teman-teman baca di lampiran PMK 220 itu ya, dia nyebut ada salah satu jenis atau kelompok pendapatan BLU adalah pendapatan BLU lainnya, yaitu pendapatan yang diperoleh tidak berkaitan langsung dengan layanan BLU. Contohnya, yang tadi itu, pengembalian belanja, ada pendapatan denda, pendapatan selisih kurs, bahkan ada pendapatan pemanfaatan BUMN banyak tuh. Nah, itu dia kelompokkan sebagai BLU lainnya. Kemudian di bawahnya itu dia jelasnya ada PNBP umum, yaitu PNBP yang disetor langsung ke kas negara untuk kas negara kan. Ya, ini kan jadi ambigu gitu. Kalau dia tadi nyebutin BLU yang macam-macam tadi, itu masuk BLU lainnya, yang di bawahnya PNBP umum, padahal yang dia sebut tadi BLU lainnya itu hakikatnya PNBP umum loh di pengaturan Undang-Undang PNBP nomor 20 tahun 97 dan produk turunannya. Artinya ada hal yang di situ nggak clear ya. Jadi yang dimaksud PNBP umum ini yang mana? Pertanyaan kan gitu. Kenapa ini penting? Karena kalau dia masuk pendapatan BLU lainnya, itu masuk pendapatan fungsional, yang dulu kita sebut fungsional ya, atau masuk pendapatan tusinya BLU, sehingga pendapatan itu bisa digunakan. Sementara kalau dia masuk PNBP umum, PNBP-nya ini tidak bisa digunakan oleh BLU. Jadi kan nanti kita akan bingung menetapkan PNBP mana sih Pak yang masuk PNBP umum di BLU ini. Karena yang dia sebutin sebagai PNBP lain, pendapatan BU lainnya itu sebenarnya jenis-jenisnya itu ya sebenarnya PNBP umum yang selama ini dikenal atau diperkenalkan di peraturan perundangan di bidang PNBP yang sebelum Undang-Undang 9 tahun 2018. Nah, jadi ini kita diskusi panjang nih di grup dosen ya, dosen Akpam 2. Ini sebenarnya yang PNBP umum itu yang mana? Ya, akhirnya kita sepakati sementara ini bahwasanya yang dimaksud dengan pendapatan dari DIPA rupiah murni, ya, DIPA rupiah murni yang memang tidak bisa digunakan adalah pendapatan yang berasal dari pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu, tapi dari DIPA rupiah murni. Itu yang kita maksud dengan nanti PNBP umum. Artinya PNBP ini tidak bisa digunakan oleh Satker BLU. Jadi kita kasih contoh satu ini dulu. Yang lain, yang kemarin saya jelaskan macam-macam itu, kita anggap masuk pendapatan BLU lainnya, karena memang di PMK 220 ini seperti itu. Meskipun saya bilang, ini nggak cocok nih dia jelasin itu, nggak clear. Kalau dia memang masukin itu, dia nggak perlu memunculkan istilah pendapatan PNBP umum. Karena istilah PNBP umum itu ya kelompok yang dia sebutin di PNBP BLU lainnya. Gitu. Jadi, kalau teman-teman yang memahami PNBP betul, ini ada hal yang nggak pas di sana. Gitu ya. Oke. Jadi tolong ini sekaligus memperjelas ataupun mengklarifikasi pernyataan saya yang dulu saya ngasih contoh dulu PNBP di Parup yang murni kan ada pendapatan sewa segala macam itu ternyata menurut PMK 220 itu sekarang masuk semua sebagai kelompok BLU lainnya ya, which is itu sebenarnya itu PNBP umum istilah dulu. Nah sekarang masuk BLU lainnya. Jadi yang masuk PNBP umum yang disetor langsung ke kas negara dan tidak bisa digunakan oleh Satker BLU saat ini baru pendapatan pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu dari DIPA rupiah murni. Nih, saya baru dapat satu ini saja dulu. Yang lain kita belum nemu. Pendapatan denda sendiri sebenarnya masih debatable. Apakah denda itu masuk PNBP umum atau masuk pendapatan BLU lainnya. Ya. Tapi yang jelas, yang sudah pasti merupakan pendapatan dari DIPA rupiah murni yang disetor ke kas negara dan ini tidak bisa digunakan oleh Satker BLU adalah pendapatan pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu dari DIPA rupiah murni. Iya, Mas, Mbak. Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak, Mbak, Mas? Sebelum saya lanjutkan ke penjelasan ketiga. Ya, ini penting sekali ya. Jadi pahami teman-teman supaya nanti nggak bingung ini sebenarnya yang DIPA rupiah murni yang mana, Pak? Sekarang DIPA rupiah murni hanya dari pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu yang berasal dari DIPA rupiah murni. Kenapa? Karena begitu yang ketiga, pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu
dari DIPA rupiah murni ataupun dari DIPA PNBP ternyata treatmentnya berbeda, ya. Kalau dia dari DIPA rupiah murni, dia masuk PNBP umum. Artinya nggak bisa digunakan dong. Tapi kalau pengembalian belanja dari DIPA PNBP, artinya dulu belinya pakai kas dan bank BLU yang ada di DIPA PNBP. Maka dia masuk pendapatan PNBP TUSI, yaitu maksudnya ke PNBP atau pendapatan BLU lainnya. Nah, jadi nanti dilihat pengembalian belanjanya itu atas DIPA rupiah murni atau atas DIPA PNBP. Kalau dia atas DIPA rupiah murni, maka itu pendapatan yang tidak bisa digunakan. Tapi kalau atas DIPA PNBP, maka dia masuk sebagai pendapatan BLU lainnya. Bisa digunakan oleh Satker BLU. Oke, gitu ya Mas, Mbak. Ada pertanyaan nggak sampai sini? 3 hal ini penting sebelum kita masuk ke slide-slide berikutnya. Kalau ini clear, maka slide-slide berikutnya mudah buat Anda, tidak membingungkan ya. Oke, any questions? Nggak ada? Pak, mau nanya. Silakan, Mbak. Ini saya masih bingung kapan kita pakai PMK 212, kapan pakai yang 220, Pak. Ya, tergantung soalnya Mbak, bagaimana ya. Karena memang dua-duanya kan implementatif nih, ya. Bagi KL yang sudah menerapkan sakti, dia akan pakai PMK 212. Ya. Tapi bagi KL yang belum menerapkan sakti, dia masih pakai PMK 220 tahun 2016. Gitu ya, Mbak. Karena memang dua-duanya ini implementatif nih, dua-duanya lagi jalan semua nih ya. Nah, meskipun di PMK 212 ini juga bilang pengaturan lebih lanjut ada di PMK 220. Ya kalau saya menafsirkan begini, sekarang KL-nya sudah pakai sakti belum? Kalau dia belum pakai sakti, ya berarti KL itu nanti pakai PMK 220 tahun 2016. Jadi misalkan nanti Anda lulus ditempatkan di KL yang ada Satker BLU-nya, sepanjang KL itu belum pakai sakti, maka dia pakai PMK 220, pakai Saiba. Tapi kalau Satker itu sudah pakai sakti, maka dia akan pakai PMK 212 tahun 2019. Gitu ya, Mbak Bismi ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Berarti kalau misalnya kita ngerjain soal, juga lihat soalnya, Pak. Dia berpacu ke 212 Ya, atau ke 220. kalau nanti nggak dijelasin secara spesifik, Anda agak asumsi nggak apa-apa. Sebenarnya kan bedanya cuma di jurnal kasnya kan, ya nggak? Ada utang piutang kun yang di PMK 220, sementara yang di 212 nggak ada, dia lebih simpel. Gitu ya Mbak Bismi ya. Nah nanti kan saya juga sudah upload tugas tuh buat Anda kerjakan sampai minggu depan itu, namanya pakai PMK apa ya? Padahal tuh ilustrasinya tahun 2018, belum ada PMK 212 ya. Jadi Anda mau pengennya gimana? Mau dua-duanya? Bukan 212, oke, 220, oke. Ya, saya arahkan sih, nggak usah dilihat tahunnya ya, meskipun itu transaksi tahun 2018 ya di soal itu, tapi anggap saja, usahakan kalau Anda pakai PMK 212, itu ajudannya seperti apa, gitu ya, buat ngerjakan tugas yang disubmit pekan depan. Sudah saya upload di Google Classroom. Oke, lainnya silakan. Ini 3 hal penting ini harus dipahami ya, sebelum nanti ke yang lain-lain. Baik, jika nggak ada, kita lanjutkan dulu ya Mbak, Mas. Oke. Nah, ini ya. Kemarin kan kita sudah jelasin yang pendapatan di rupiah murni, tapi yang dari realisasi belanja APBN ini beda ya. Kalau yang tadi saya jelaskan adalah pendapatan di rupiah murni yang langsung di-store ke kas negara. Jadi, kalau ini berasal dari realisasi belanja yang direspon dengan ini, jurnal korolari di kas di jurnal akrual, yaitu artikel pada pendapatan alokasi APBN. Ya. Ini ya. Ini kalau dari di rupiah murni seperti ini. Ini kemarin dari relasi belanja APBN ya, udah kita bahas. Nah, ini kalau dia dari DIPA rupiah murni yang penyetoran PNBP umum ke kas negara tadi ya. Apa yang dimaksud PNBP umum? Sementara ini PNBP umum adalah pendapatan dari pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu yang berasal dari DIPA rupiah murni gitu ya. Maka jurnalnya nih, lihat detail, ini detail juga ya. Ini ciri khas dari PMK 212 kan gitu ya, sama-sama detail ya. Ini pendapatan. Kemudian ada korolarinya, penyetoran PNBP oleh BLU ke kas negara, which is itu adalah beban ya, mengulang materi pekan lalu ya. Kemudian pada diterima dari entitas lain. Jadi tinggal dibalik. Sama ya. Bedanya kalau kemarin pakai PMK 220 kan di sininya apa?
Ingat nggak? Di sini apa debitnya apa? Utang pada kun. Ah, pintar. Utang pada kun. Ya, Mbak Akila ya. Oke. Nah, ini pengesahan pendapatan dari DIPA PNBP di PMK 212 ini kan PMK 212 nih. Ini lebih simpel ya. Meskipun menurut saya ini nggak konsisten ya. Karena sebenarnya nggak konsisten. Dia langsung mengakui kas dan bank BLU pada PNBP BLU ya. Baik di akrual maupun di kas ya. Bedanya apa? Kalau yang ini nanti memang maksudnya ke neraca kan ya. Kalau yang ini maksudnya ke LHK. Kemarin kalau yang di PMK 220 kan ini bukan kas dan bank BLU di jurnal kasnya. Itu apa kemarin? Utang ya. Utang pada kas BLU kan gitu ya. Karena ini langsung digunakan ya. Nah, kalau kemarin di PMK 220 ketika pengesahan kan ada 2 jurnal ya Mas Mbak. Sebelum ini dia ada pengakuan dulu kas dan bank BLU yang belum disahkan pada pendapatan BLU. Baru kas dan bank BLU pada kas dan bank BLU yang belum disahkan. Nah, sebenarnya saya setuju dengan itu PMK 220. Ini menurut saya sih PMK 212 ini kelewatan. Kenapa saya bilang kelewatan? Karena nanti ketika melihat belanja, dia itu ada mengkredit ya kas dan bank BLU yang belum disahkan. Nah, kalau dia bisa mengkredit itu sebelumnya harus mendebit dulu dong. Debitnya dari mana? Dari pendapatan. Ini menurut saya PMK 212 ini terlewat ada satu transaksi yang dia terlewatkan di sini ya. Tuh, ya. Jadi nanti kalau misalkan Anda jurnalnya pasti kayak yang kemarin kita diskusikan yaitu kas dan bank BLU yang belum disahkan pada PNBP BLU saya benarkan. Karena menurut saya itu lebih runut ya, benar. Kemudian di bawahnya nanti korelanya kas dan bank BLU pada kas dan BLU yang belum disahkan. Toh ujung-ujungnya juga sama ini sih. Tapi kan sudah ada kelihatan dulu ada kas dan bank BLU belum disahkan. Jadi nanti sisanya kan kelihatan yang dipakai buat belanja berapa, sisanya berapa gitu. Kalau ujung-ujung langsung gini kan nggak kelihatan kas dan bank BLU-nya mana tadi. Oke. Ini ya, Mas, Mbak, yang sudah kita jelaskan minggu lalu, cuma memperjelas saja di PMK 212, jurnal kasnya dia pakai kas dan bank BLU juga. Ada pertanyaan dulu, Mas, Mbak, mengenai pengesahan PNBP fungsional atau PNBP substitusi ya. Jadi istilah PNBP fungsional sekarang katanya udah nggak ada lagi. Ya, namanya PNBP substitusi atau tidak. Ya itu istilah aja deh, tapi substansinya sama baik ya. Artinya tuh PNBP itu bisa digunakan atau enggak gitu aja ya. Apal hati sebuah nama kata Shakespeare. Menurut saya tuh mau istilahnya mau PNBP tusi mau fungsional sama aja. Itu namanya PNBP yang bisa digunakan. Itu aja sih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ya, Mbak, Mas. Nah, ini yang penyusunan akhir tahun masih sama dengan kita diskusikan ya. Kas dan bank BLU belum disahkan pada PNBP BLU, kemudian awal tahun berikutnya kas dan bank BLU pada kas dan bank belum disahkan. Sama ya. Oke. Nah, belanja di Rupiah Murni, belanja di PNBP bedanya apa? Udah kita jelasin kemarin, ini hanya membagi kalau dia expendable di Rupiah Murni expendable gimana kayak satker biasa ya. Belanja yang harus dibayar, pada dikel gitu ya, sama dengan satker biasa. Oke. Ini juga gitu kalau dia menghasilkan aset-aset yang belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya, kemudian ini ya sama. Ini belanja yang menghasilkan aset sama yang tadi udah ya. Oke. Nah, gimana Pak kalau pengesahan? Ini kan kalau pengesahan belanja tadi ya. Nah ini, ketika pengesahan dia kan ini dulu tadi saya bilang ya, beban BLU yang kas BLU pada kas dan bank BLU yang belum disahkan. Artinya kan dia mengesahkan dia ngaku dulu loh ada pengkreditan akun ini. Tapi ketika pengesahan pendapatan kenapa tidak ada debit kas dan BLU belum disahkan? Jadi kan nggak konsisten. Ya. Menurut saya di PMK yang 212 untuk pendapatan dia kurang jurnal itu. Kemudian apa namanya? Ini pengesahannya, ini kan waktu ngeluarin duitnya ya. Kemudian disahkannya ini ya, kas dan belum disahkan pada kas dan BLU. Oke. Nah ini, dia kreditnya kan kas dan bank BLU ya. Nah ini beda dengan kas dan BLU-nya di sini ya. Kalau ini mengurangi di neraca, kalau yang ini mengurangi di LHK kan bedanya. Kemudian gimana Pak kalau belanja dari DIPA PNBP menghasilkan aset? Sama ya, ini mengakui aset belum diregister, kemudian mengakui ada apa namanya
kas dan bank BLU yang belum disahkan ya, karena mengeluarkan duit ya. Kemudian ini registrasi BMN sama dengan satker biasa. Pengesahan belanjanya ini kas dan BLU yang belum disahkan pada kas dan bank BLU gitu. Jadi ini sedikit beda kan dengan yang PMK 220. Kalau di sini kan ketika ada pengeluaran uang, dia kan langsung nyatet nih, ya nggak? Kalau yang di PMK 220 kan baik pendapatan maupun belanjanya juga nyatetnya belakangan, ya. Meskipun saya bilang penalu, kalau Anda langsung nyatet ketika uang keluar nggak masalah, nyatetnya seperti ini, kas dan BLU belum disahkan, gitu ya. Nah, bagaimana mungkin kita mengkredit kas dan bank BLU yang belum disahkan kalau kita belum mendebit kas dan bank BLU yang belum disahkan dari pendapatan? Jadi saldonya ada aneh gitu ya. Saldo kas kan normalnya kan di debit, ya. Dia nggak akan bisa mengkredit kalau nggak ada saldo di debit. Tuh. Oke, ini pengesahan belanjanya kalau dia menghasilkan aset. Ingat ya, pengesahan belanja, buku besar kasnya juga sama dengan buku besar akrualnya, yaitu sama-sama mengkredit kas dan bank BLU. Nah ini cermati ya. Kak, gimana Kak kalau pengembalian belanja? Kalau pengembalian belanja, dilihat dulu belanjanya dari DIPA PNBP atau dari DIPA Rupiah Murni. Kalau dari DIPA PNBP, ini dari DIPA PNBP, maka uangnya pun akan balik ke kas dan bank BLU, karena waktu keluarin kan dari sini. Nah, ini DIPA PNBP ya. Kita lihat nih, kas dan bank BLU ya, beban belanja. Ini karena di tahun anggaran berjalan. Ya. Terus kalau dari tahun anggaran yang lalu gimana Pak? Ya, berarti sama-sama kas dan BLU ini pada pendapatan lainnya BLU, Nah, ini yang kita sebut dengan pendapatan BLU lainnya kan gitu ya. BLU lainnya kan gitu ya. Dan ini bisa digunakan. Bisa digunakan. Ciri khasnya gimana sih Pak? Tahu dia digunakan atau enggak ya? Karena dia menambah kas dan bank BLU. Kalau dia mendebitnya dari DIDEL, nah itu berarti nggak bisa digunakan karena sudah disetor kas negara. Gitu. Itu berarti kalau di Rupiah Murni ya. Kalau di PNBP, dia debitnya kas dan bank BLU. Ini saya ulang sekali lagi ya. Untuk pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu, jika dia menggunakan DIPA PNBP, maka kita mendebit kas dan bank BLU pada pendapatan lainnya BLU, baik di jurnal akrual maupun jurnal kas. Ya, jangan salah nih ya. Bedanya apa? Kalau kas dan bank BLU di jurnal akrual masuk ke neraca. Kalau kas dan bank BLU di jurnal kas masuk ke LAK, laporan arus kas. Berikutnya, kalau dia pakai DIPA Rupiah Murni, maka debitnya bukan kas dan bank BLU. Kalau Rupiah Murni, pengembalian belanja dia langsung stok ke kas negara, artinya langsung diterima dari entitas lain pada pendapatan pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu atau PNBP lainnya. Bukan BLU lainnya ya, tapi PNBP lainnya. Kelompoknya beda. Dia bukan pendapatan BLU, sehingga dia hanya pendapatan PNBP biasa yang tidak bisa digunakan. Ya, itu ya Mas, Mbak. Cara membedakan gitu ya. Apa dia debitnya di DEL atau kas dan bank BLU. Oke, silakan ada pertanyaan nggak sampai sini? Oke, clear ya Mbak, Mas? Bagaimana Pak kalau pengembalian BLU-nya belanjanya itu menghasilkan aset? Ya, menghasilkan aset berarti dengan koreksi aset kan? Ini dari anggaran berjalan berarti kas dan BLU pada dia ngurangi asetnya. Asumsinya nih asetnya belum apa namanya? Registernya di kredit, kemudian ini juga ini tinggal dibalik ya, register pada ini. Ini tergantung waktu dia ngembaliin aset itu, asetnya sudah direkam di SIMAK BMN enggak? Ya gitu. Kalau dia sudah sebenarnya bisa langsung mengkreditnya aset definitifnya gitu ya. Ini ya, langsung aset definitif bisa. Atau ini kan sama aja nih ya. Ini kredit, ini debit, ini kan akan hilang ya. Jadi kas dan bank BLU pada asetnya ya. Ini juga kas dan bank BLU tapi pada belanja modal karena dia tahun anggaran berjalan. Ya. Lalu kalau dia tahun anggaran yang lalu yang berkaitan sama belanja aset, maka di sini pertama-tama dia ngakui pendapatan semua nih. Kas dan bank BLU, pendapatan lainnya BLU ya. Tapi di sini terus koreksi ekuitas pada persediaan aset tetap aset lainnya, kemudian dibalikin pendapatan lainnya BLU pada koreksi ekuitas. Ini kan bolak-balik baik ya. Nah, menurut saya ini singkatnya gimana? Kan sebenarnya singkatnya segini aja. Kas dan bank BLU pada pendapat
mana tadi ya? Pada persediaan aset, pada asetnya kan ini. Sebenarnya kan itu intinya kan, tapi diputar-putar. Jadi kalau teman-teman mau simple, ini aja kalau pengembalian belanja yang menghasilkan aset dari di PNBP tahun anggaran yang lalu, tinggal mendebit kas dan bank BLU, mengkredit asetnya. Itu untuk jurnal akrual. Sementara jurnal kasnya, kas dan bank BLU, ini akan nambah LAK, kreditnya pendapatan lainnya BLU. Nah, ya enggak? Pak, saya pengen lengkap, silahkan Anda nyatet ini dulu. Aku pertama-tama ngakui pendapatan lainnya dulu, kemudian koreksi ekuitas pada aset, kemudian pendapatan lainnya pada koreksi ekuitas. Ini sama baik. Ini debit, ini kredit. Gitu ya. Oke, any question, please? Pak mau bertanya. Silakan, Mbak. Pengembalian belanja yang menghasilkan aset itu contohnya kayak gimana sih, Pak? Ya itu, Mbak, beli persediaan, beli peralatan mesin, beli gedung, itu menghasilkan aset kan? Kan ada yang expendable, ada non-expendable. Yang expendable itu yang tidak menghasilkan aset. Artinya kita langsung mengakui beban. Di jurnal akrualnya mengakui beban. Tapi kalau di jurnal akrualnya ketika kita mengeluarkan belanja itu menghasilkan aset, yaitu berupa persediaan, peralatan mesin, gedung bangunan, yang lain-lainnya, itu berarti menghasilkan aset. Gitu ya, Mbak? Berarti kita udah beli asetnya, terus dikembalikan gitu, Pak? Karena ada pengembalian belanjanya. Ada pengembalian belanja, jadi nilai asetnya berkurang. Ya, nilai asetnya berkurang ya. Mungkin asetnya masih kita miliki, tapi nilainya kan berkurang. Nilai perolehannya berkurang dong, karena belanjanya kan direvisi. Ya, artinya tahun lalu, ternyata Pak, tahun lalu itu kelebihan kita bayar. Harusnya kita nggak bayar 100 juta, harusnya cukup bayar 90 juta gitu loh. Atau salah ketik ya, kita harusnya bayarnya 10 juta Pak, bayarnya kebanyakan 100 juta. Jadi kan nilai perolehannya bukan 100 juta, harusnya cuma 10 juta. Asetnya tetap ada di kita, tapi nilai perolehannya kita koreksi dari 100 menjadi 10 juta. Gitu ya, Mbak Mira ya. Oh iya Pak, makasih Pak. Yeah. Ada yang lain silakan. Pak mau nanya Pak. Iya, Mbak Maesa. Yang di slide nomor 4 itu kan ada jurnal korolarinya. Nah terus yang di slide 9 itu nggak ada gitu Pak, atau itu tetap ditambah atau beda? Yang nomor 9 yang mana, nomor 4 yang mana? Slide nomor 4 itu yang Apa, pendapatan dari DIPA RM. Terus yang nomor 9 itu yang belanja dari DIPA RM. Oh, bentar. DIPA RM. Pendapatan DIPA RM. DIPA RM yang mana? DIPA RM kan DIPA RM yang dari belanja APBN atau yang memang langsung disetor kas negara? Pendapatan yang mana nih, Mbak? Kan intinya semuanya tuh ada korolarinya ya. Kalau dia dari belanja di PRM, artinya dia ketika bayar gaji pegawai, ketika dia ngeluarin belanja barang, belanja modal dari DIPA Rupiah Murni, maka korolarinya adalah mengakui ada pendapatan dari alokasi APBN di jurnal akrual saja. Gitu ya, Mbak. Nah, kalau DIPA Rupiah Murninya pendapatannya itu dari setoran langsung ke kas negara, yaitu yang kita sebut dengan PNBP umum itu, yang berasal dari pengembalian belanja DIPA Rupiah Murni tahun anggaran yang lalu, maka kan kita ngakuin ada pendapatan dulu, detail pada pendapatan ya, terus dibalik penyetoran PNBP oleh BLU ke kas negara pada detail kan gitu kan. Jadi sama-sama sebenarnya ada korolarinya, Pak. Oke Pak, makasih ya Pak. Yes, Pak. Silakan. Ada yang lagi? Oke, kita lanjut dulu ya. Masih banyak nih, asik. Tadi santai aja ya teman-teman ya. Yang belum sarapan bisa sambil makan ya. Saya udah sarapan dong. Mungkin ada yang puasa ya tanggal 8 Dzulhijjah. Monggo, kalau saya nggak puasa tanggal 8 Dzulhijjah. Saya puasa besok tanggal 9 Dzulhijjah aja. Yang puasa Arafah ya. Oke, nanti yang nggak puasa bisa sambil ngopi dulu ya. Ini jurnal masih banyak. Nah, itu kan materi yang kemarin sudah kita bahas bagian nih. Ini saya refresh kembali. Sekaligus saya jelaskan perbedaannya dengan PMK 220 yang sudah kita bahas pekan lalu. Sekarang kita fokus ke PMK 212. Ya, Mbak. Nah, kita sekarang masuk ke materi baru berkaitan dengan investasi. Nah, salah satu karakteristik BLU adalah dia bisa melakukan investasi.
baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang, di mana kemudahan atau fleksibilitas ini tidak dimiliki oleh Satker di luar BLU. Ya, oke, nah kita lihat nih. Gimana Pak kalau dia mau investasi jangka pendek itu gimana? Oh bisa, dia bisa beli surat berharga Bank Indonesia SBI untuk 3 bulan ya, itu kan atau 3 bulan ke atas ya. Kalau 3 bulan ke bawah jadi setara kas ya. Jadi misalkan saya beli beli SBI untuk 6 bulan, itu berarti masuk investasi jangka pendek. Ini surat berharga BLU. Atau setara kas berarti saya beli SBI yang di bawah 3 bulan, itu setara kas. Bedanya itu ya, setara kas sama investasi jangka pendek. Dia langsung menggunakan kas dan bank BLU. Kan uangnya bisa langsung dia pakai kan, sisa-sisa dari pengelolaan pendapatan kemarin. Itu investasi jangka pendek. Kemudian gimana Pak kalau di akhir tahun ada surplus BLU dan diminta sama Menteri Keuangan, ya. Jadi kita menyetor surplus BLU itu tidak wajib kalau tidak diminta, ya. Karena kan sebenarnya surplus BLU sudah merupakan bagian dari BUN, ya. Gitu. Jadi tapi kalau diminta kayak sekarang ini kayaknya kita nanti akan sangat minta surplus BLU-nya yang nganggur-nganggur disetor ke kas negara. Karena APBN kita sedang butuh duit banyak, ya. Maka teman-teman tolong bantu doa. APBN kita ini sedang dalam keadaan berat ya tahun ini. Pendapatan turun jauh gitu ya, belanjanya meningkat karena memang kita melakukan namanya counter cyclical. Artinya ketika ekonomi lesu seperti ini, maka pemerintah harus mengeluarkan belanja banyak supaya menstimulus ekonomi, uang supaya muter gitu ya. Pendapatan turun tapi pemerintah harus gejot belanjanya ya. Ini kan berarti gap-nya tinggi nanti defisitnya. Nah, untuk menutup itu kita utang. Ketika utang sudah melampaui kemampuan kita, maka kita bisa memanfaatkan salah satunya adalah ini, surplus BLU. Jadi uang-uang BLU yang nganggur di kas-kas BLU itu tolong disetor ke kas negara. Nah ini, gitu ini setoran surplus BLU pada kas dan bank BLU. Ini juga setoran surplus BLU pada kas dan bank BLU. Bedanya ini masuk ke LPSA kan. Kalau setoran surplus BLU kan dia ngurangi SAL, ya enggak? Ngurangi SAL dan juga di LAK-nya ada. Kalau ini di akrual setoran surplus BLU juga memang masuk LAK dan LPE gitu ya. Oke, ini Mas ngurangin neraca gitu ya. Lalu gimana Pak kalau kita itu punya kas lainnya di BLU? Sama, kalau BLU punya kas lainnya itu sama dengan kas lainnya yang ada di Satker non BLU. Isinya apa? Ada utang pada pihak ketiga, misalkan utang pada pihak BLU apa ada uang titipan gitu ya, atau utang usaha atau utang pada pihak ketiga lainnya ya, utang ketiga lainnya itu yang ini ya, apa namanya, belanja-belanja yang sudah dikeluarkan tapi belum diterima sama penerima manfaat sehingga dititipin dulu di bendahara pengeluaran kan gitu. Dana ketiga, kemudian ada utang bendahara kan ya, dari potongan pajak termasuk kas lainnya di BLU. Jadi intinya sama ya dengan kas dan lainnya di KL yang di luar BLU. Nah, gimana Pak kalau kita melakukan reklas dari kas dan bank BLU? Kapan kita melakukan reklas? Satu, ketika kita memang melakukan investasi jangka pendek. Ya, contohnya ini, uangnya dari kas dan bank BLU kita masukkan ke deposito. Ya, deposito jangka 6 bulan, 9 bulan, atau 12 bulan deposito ya. Atau investasi lainnya ya, misalkan tadi masukkan ke SBI, itu masukkan investasi yang lain, macam-macam ya, surat-surat yang lain. Terus ini ada reklas dana kelolaan BLU yang belum bisa digulirkan. Ini maksudnya apa sih Pak? Dana kelolaan BLU yang belum digulirkan. Ini nanti nyambung dengan slide berikutnya, yaitu BLU tertentu, total BLU yang melakukan tugas fungsinya adalah pengelolaan dana ya, itu mendapatkan dana titipan dari BUN. Jadi nanti ketika dia dapat dana titipan dari BUN, itu kan di BUN itu, maka dia akan mendebit dana kelolaan BLU yang belum digulirkan atau belum diinvestasikan, mengkredit utang jangka panjang. Ya, nanti ada di slide berikutnya. Nah, ketika nanti di akhir tahun ada uang itu, yang dana kelolaan BLU tadi yang belum diinvestasikan sebagai mestinya, maka bisa dia reklas nih. Misalkan, oh uangnya saya taruh ke deposito dulu deh, atau masuk instrumen investasi lainnya dulu deh. Kita kredit dana kelolaan BLU yang belum digulirkan. Ya, gitu. Jadi dana ini kan BLU kan banyak diinvestasikan untuk dana bergulir. Dana bergulir itu apa? Kita bantu ke perusahaan-perusahaan kecil, ke UMKM gitu ya. Terus nanti uangnya kalau sudah dikembaliin, pokoknya nanti digulirkan lagi, pinjemin lagi kemana. Dana bergulir.
Ini bisa direklas dana kelolaan BLU pada investasi. Kemudian juga reklas dari kas dan BLU yang dibatasi penggunaannya gimana Pak? Oh bisa saja. Ini kan uangnya nih spesifik peruntukannya beberapa tahun mendatang. Sebelum kemana-mana biar dia lebih menghasilkan, dia taruh di deposito atau taruh di investasi yang less risky, investasi yang tidak berisiko, investasi lainnya. Ya, kas dan BLU yang belum yang dibatasi penggunaannya. Jadi substansinya sama dengan yang kita bahas di aset lainnya ketika bicara mengenai kas yang dibatasi penggunaannya. Oke, itu terkait dengan reklas kas dan setara kas. Kemudian gimana Pak kalau kita dapat pendapatan dari investasi itu? Ya, nggak apa-apa, kita langsung akui kas dan bank BLU pada kas dan pada pendapatan-pendapatan ya. Ini asumsinya Mbak, Mas, ini adalah langsung pada pengesahan ya. Ini kan langsung kita sahkan. Ya. Ini langsung disahkan ya. Langsung set. Di pendapatan jasa perbankan BLU, pendapatan selisih kurs yang jelas BLU, pendapatan lain BLU ya. Nah, ini kan masuk sebagai pendapatan lain BLU. Padahal ini dulu namanya PNBP umum yang nggak bisa digunain. Nah, ini sekarang masuk PLBP lainnya. Ya. Jadi istilah PNBP umum sama ini harus didefinisikan ulang. Di PMK 220 itu membingungkan. Ya. Oke, ini tentang hasil investasi jangka pendek. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan. Jadi teman-teman bisa bedain antara uang itu ditaruh di setara kas atau uang itu ditaruh di investasi jangka pendek. Ya. Kalau dia investasi jangka pendek, maka tidak ada aktivitas pembiayaan. Ya. Tapi kalau nanti investasi jangka panjang, nanti ada aktivitas pembiayaan. Ini kan nggak ada dari tadi jurnalnya nggak ada tentang pembiayaan kan, cuman reklas aja kan gitu. Kemudian hasil pendapatannya langsung bisa digunakan juga oleh BLU yang bersangkutan. Oke, nggak ada pertanyaan? Bisa dilanjutkan ya Mbak, Mas? Baik. Gimana kalau kita reklas kembali, artinya uang itu yang tadi di deposito kita cairkan. Ini pencairan deposito ya. Jadi deposito direklas ke kas dan bank BLU, atau deposito direklas ke dana kelolaan BLU belum digulirkan, atau deposito direklas ke kas BLU yang dibatasi penggunaannya. Buat balik aja, gampang ya. Oke. Ini sekarang terkait dengan pendapatan hibah. Mari sedikit banyak sudah kita singgung. Ingat kalau hibah yang diterima BLU adalah pendapatan yang bisa digunakan, sehingga dia langsung kas dan bank BLU pada pendapatan hibah. Ya. Dicatat ketika pengesahan. Gimana Pak kalau saya catat duluan, kas dan bank BLU berusahakan pada pendapatan BLU di akrual? Boleh, asal di kasnya jangan dulu, karena belum ada pengesahan kan. Nanti di kas catat ketika ada pengesahan, bisa kayak jurnal yang PMK 220 tahun 2016. Kalau pendapatan hibah non tunai gimana Pak? Ya tinggal kita mengakui di jurnal akrual saja. Ini aset-asetnya pada pendapatan hibah BLU. Kan beda ya kalau yang non BLU kan dia hibah yang belum disahkan ya. Kalau ini enggak, karena dia nanti langsung pakai langsung dianggap sebagai pendapatan BLU. Di akrualnya saja. Nah, gimana Pak kalau kita melakukan semacam hibah? Nah, ini terima pendapatan hibah diakui sebagai hibah, tapi ketika menghibahkan barang tidak mengakui sebagai beban hibah. Tuh. Karena memang beban hibah, belanja hibah itu larinya ke bun gitu loh. Jadi di sini ketika BLU misalkan STAN menyerahkan gedung yang sekarang di tempat enggak di KPP, kita bukan hibah ya. Kalau kita serahkan misalkan kantor KPP itu gedungnya kita kasih ke Pemda, itu quote and quote hibah. Tapi kita nggak ngakui sebagai hibah, kita ngakui sebagai kerugian pelepasan aset. Itu masuk beban non operasional ya. Kreditnya ya aset-aset yang kita serahkan. Kemudian akumulasinya juga kita hilangin. Terus kreditnya kerugian. Jadi kerugian pelepasan aset adalah sebesar sisa nilai buku. Ya, sisa nilai bukunya itu yang kita akui sebagai kerugian pelepasan aset masuk dalam kelompok beban non operasional. Oke, ini mudah ya Mbak, Mas? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Silakan. Saya tak minum dulu bentar ya.
Oke, I'm back. Nah. Any question, please? Nggak ada? Enggak, Pak. Ya, silakan. Oh, kira mau nanya ya. Baik, kita lanjut ya, Mbak, Mas. Makin sini makin seru. Tadi udah, mohon maaf, kadang-kadang nggak suka susah pindah slide-nya. Nah, ini sekarang masuk ke investasi jangka panjang. Kalau tadi kan sudah jangka pendek nih. Kalau jangka panjang gimana, Pak? Kalau investasi jangka panjang, itu sumber dananya ada 2. Kas dan bank BLU dan surplus. Sisa surplus BLU-nya. Jadi kalau pakai kas dan BLU artinya dia pakai uang kas operasional tahun berjalan. Ya. Tapi kalau yang namanya penggunaan surplus, penggunaan SAL, itu berarti akumulasi dari uang-uang tahun lalu yang berasal dari pengelolaan anggaran. Ya. Ya, jadi sumber pendanaan untuk investasi jangka panjang ada 2. Ketika dia menggunakan kas dan BLU tahun berjalan, atau dia menggunakan SAL tahun anggaran yang lalu. Gitu. Nah, kita lihat. Sekarang di jurnal pertama ini, kalau dia pakai kas operasional dia, ya langsung investasi BLU pengelola dana bergulir, atau investasi BLU pengelola dana lainnya, permanen ya, investasi permanen ini ya. Investasi non permanen ini ya. Yang ini sebenarnya non permanen, kalau ini permanen ya. Misalkan stan Pak, stan boleh nggak sih Pak beli saham? Sebenarnya boleh. Kalau dia dapat izin dari Menteri Keuangan ya. Kan tapi kan sebenarnya tusi dari kita kan bukan ngelola duit buat investasi itu. Biasanya yang diperbolehkan kayak gitu adalah yang memang BLU-nya tuh BLU pengelolaan dana seperti LPDP ya. Kemudian dana sawit itu kan boleh, tapi kalau stan ini agak berat nih. Stan beli saham Pak. Sebenarnya kalau secara akuntansi kan memungkinkan aja gitu. Tapi kan kembali ke kebijakan Menteri Keuangan. Mengizinkan nggak Satker yang di luar pengelolaan dana itu menginvestasikan dananya di investasi permanen seperti ini ya. Nah, ingat karena dia investasi jangka panjang, maka akan diikuti di jurnal kasnya adalah pengeluaran pembiayaan. Ini untuk dana bergulir atau untuk yang investasi permanen pada kas dan bank BLU. Ini kan maksudnya ke LH. Tuh. Beda ya dengan yang jurnal investasi jangka pendek ya. Kalau jangka pendek yang ini nggak ada ya. Jurnal ini nggak ada, hanya di jurnal aktual saja. Tapi kalau jangka panjang, ketambahan jurnal pengeluaran pembiayaan. Itu masih bedanya itu ya. Nah, ini kalau pakai kas berjalan seperti ini, tapi kalau dia pakai SAL, maka ketambahan jurnal nih, selain jurnal ini, maka dia ada jurnal ini, penggunaan SAL BLU. Tuh, di jurnal kasnya saja, di ketambahan jurnal ini ya. Maka itu sebenarnya tambahan kan. Jadi jurnalnya nggak cuma ini, maksudnya gitu ya, jurnal yang tadi, yang di slide ini, ya. Kalau dia menggunakan SAL untuk investasi, maka ketambahan ini, ya, di jurnal kas yaitu penggunaan SAL BLU pada penerimaan pembiayaan. Tuh. Ya dong, jadi dia mencairkan SAL jadi penerimaan pembiayaan. Ini ada di tugas saya kayak nggak salah. Oke, terus hasil investasinya gimana Pak? Sama dengan investasi jangka pendek, hasil investasinya juga kita akui ketika pengesahan ini ya, pendapatan ya. Oke, kemudian, nah ini saya tadi sebut, Pak gimana kalau investasinya nggak pakai kas dan bank BLU dia, tapi pakai dana dari BUN. Artinya si BLU itu dapat dana dari BUN, dari banyak BUN, dapat misalkan LPDP atau dewasa itu dapat duit dari BUN. Ketika dapat duit, maka pertama kali dia nyatet dana kelolaan yang belum digulirkan atau diinvestasikan pada utang jangka panjang BLU pada BUN. Tuh. Ya, ini. Kemudian dia investasikan kemana? Mau dia pinjamkan untuk investasi, untuk dana bergulir, macam-macam kan? Pada dana kelolaan BLU yang belum disahkan gitu ya. Ini macam-macam investasi yang bisa dilakukan. Kalau pakai di BUN, dia mengkredit utang jangka panjang BLU kepada BUN. Bedanya itu aja. Kalau yang pakai duit sendiri kan dia langsung mengkredit kas dan bank BLU kan ya. Nah, terus di sini kok nggak ada ini Pak, penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan? Oh nggak ada. Yang di sini kalau dia pakai di BUN, maka di sini itu urusannya si BUN yang mencatat penerimaan atau pengeluaran pembiayaannya kan di situ. Kalau di sini nggak nyatat ya. Dia cuma di akrual saja. Ya. Nah, itu berkaitan dengan ayat-ayat jurnal transaksi BLU. Dari mulai pendapatan, beban belanja, kemudian ada
investasi jangka pendek, ada investasi jangka panjang. Itulah ciri khas dari BLU yang tidak dimiliki oleh satker lain. Sebelum saya lanjutkan ke ayat jurnal eliminasi, yaitu ketika BLU itu dikonsolidasikan dengan KL yang ada di atasnya, yang membawahinya, ada pertanyaan nggak, Mbak, Mas Sofar? Silakan. Udah cukup, Mbak, Mas? Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya ke jurnal ini yang bagian terakhir. Nanti habis itu kita latihan ya. Oke, ini terkait dengan kebijakan konsolidasian laporan keuangan BLU untuk penyusunan LKKL. Transaksi apa yang dieliminasi? Satu, kalau ada pendapatan dari alokasi APBN, ya. Pendapatan alokasi APBN yang tersaji di LO itu berarti dari realisasi belanja di parupiah murni yang dikorelarikan dengan pengakuan pendapatan dari alokasi APBN. Itu nanti dieliminasi. Kalau dia dikonsolkan ke KL-nya ya. Kemudian penyetoran PNBP BLU oleh kas negara yang terjadi di LO juga dieliminasi. Kemudian pendapatan dari pelayanan BLU yang berasal dari entitas pusat ya, baik satu KL maupun tidak, juga dieliminasi karena kan nanti ketika dikonsol jadi LKPP kan mosok jeruk makan jeruk misalnya. Pendapatan stan yang diperoleh dari layanan kita ke KL lain itu dieliminasi. Kan nanti kalau terkonsol kan jadi lucu. Kan duitnya itu juga kan dikonsolidasikan ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, kemudian 5 adalah ketika mengeliminasi ini utang piutang, penyisian piutang segala macam yang berasal dari sumbernya entitas pemerintah pusat juga. Ya, itu kita eliminasi. Jurnal eliminasi gimana, Pak? Nah, ketika eliminasi tinggal dibalik aja ya. Tadi pendapatan alokasi APBN pada dikel ya. Kemudian kalau eliminasi yang PNBP umum berarti detail pada penyetoran PNBP oleh BLU kas negara. Jadi tinggal membalik jurnal yang sebelumnya kita catat ya. Kemudian gimana Pak kalau eliminasi atas pendapatan yang berasal dari entitas pusat ya. Tinggal dibalik pendapatan pada beban-beban gitu ya. Ingat ya ini eliminasinya di jurnal akrualnya ya. Kemudian eliminasi terkait yang di luar KL tapi masih pemerintah pusat kan ya. Pendapatan-pendapatan pada beban-beban gitu. Dan terakhir eliminasi berkaitan sama penyisian piutangnya ya. Jadi pendapatannya pada piutangnya dieliminasi, kemudian penyisiannya pada beban penyisiannya juga dieliminasi sepanjang sumbernya atau kliennya adalah dari entitas pemerintah pusat. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak, Mbak Mas? Gampang kan untuk eliminasi ini? Sekarang udah jam 8.43. Nah, kita lanjut latihan ya. Kita akan kasih kesempatan teman-teman buat mengerjakan soal latihan ya, yang ada di PPT itu kan ada tuh. Kan saya ngirim 2 PPT kemarin ya. Yang 1 PPT udah saya hapus, saya ganti yang terkini. Yang 1 PPT lagi yang judulnya Jurnal Standar 2 itu ada ilustrasi soal, ada tolong kerjain, nanti kita bahas ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita akan off dulu dari Zoom ya. Nanti kira-kira jam 9:30-an akan kita bahas ya. Ada pertanyaan nggak, Mbak, Mas? Berkaitan dengan materi yang baru saja saya sampaikan. Silakan. Pak. Ya, silakan Mbak Mira. Mau bertanya lagi.
Iya, monggo. Itu kan pendapatan itu ada dari DIPA RM, DIPA PNBP, sama realisasi belanja. Gitu kan, Pak? Nah, terus realisasi belanja itu, kita kan belanja, terus digantiin uangnya gitu kan, Pak. Terus itu uangnya kita dapat dari mana, Pak? Buat belanja-belanja itu, pakai sumber dari mana gitu? Yang belanja yang mana, Mbak? Realisasi belanja, pendapatan realisasi belanja, Pak. DIPA Rupiah Murni ya? Di DIPA Rupiah Murni kan sebenarnya begini, kan uangnya kita belanja ini, ya. Tapi terus kita seolah-olah kita meng-offset beban itu dengan pengakuan pendapatan dari alokasi APBN. Ya, sebenarnya kan itu nggak ada uang masuk juga, karena kan dia cuman membalikkan kan dari tadinya kan kalau dia ada misalkan belanja pakai SP2DGU atau SP2DLS ya, ini di Rupiah Murni ya, dia beban pada dikel. Kemudian kan korelasinya kan dikel pada pendapatan alokasi APBN kan gitu. Sehingga seolah-olah ya nggak ada uang keluar kan gitu ya. Gitu. Kan seolah-olah memang pendapatan itu di-offset dengan beban. Ya. Supaya memang di LO itu hanya mencerminkan kinerja BLU-nya, tidak kecampur dengan transaksi yang di luar tugas utama dari BLU. Gitu ya, Mbak. Sebenarnya uangnya ya sudah nggak ada, tapi sudah kita konversi seolah-olah kita ada pendapatan. Makanya ketika dia konsolkan dengan KL, itu kan pendapatan alokasi APBN-nya nggak ada tuh. Kalau dia sebagai satker BLU sendiri nampak, tapi ketika dikonsolkan ke KL-nya dia nggak kelihatan. Kenapa bisa begitu, Pak? Karena kan beban-beban belanjanya kan juga sebenarnya beban belanja untuk pegawai KL kan, pegawai satker itu kan pegawai KL. Jadi nggak dimunculkan pendapatan dari alokasi APBN. Dia Mbak Mira ya. Jadi iya Pak, makasih Pak. Ya, uangnya sebenarnya udah hilang sih, cuman kita konversi jadi seolah-olah jadi pendapatan. Jadi sebenarnya kayak substansinya kayak pendapatan yang BLU, ya ada pendapatannya, ada belanjanya gitu. Silakan, ada yang lain lagi? Kalau nggak ada, sebagai simpulan bahwasanya transaksi pendapatan itu harus lihat apakah dia ada di DIPA PNBP atau ada di DIPA Rupiah Murni. Kalau dari DIPA PNBP, prinsipnya kita catat ketika pengesahan, itu terbitnya SP3B, SP2B. Anda boleh mencatat ketika kas diterima, tapi ngakui sebagai kas dan pengambil yang belum disahkan. Gitu ya. Kemudian, dari sisi pendapatan juga, kalau ada PNBP umum, maka PNBP umum ini masuk ke kas negara langsung, dan ini PNBP yang tidak bisa digunakan. Tapi at the same time, kita membuat jurnal korolari berupa penyetoran PNBP oleh BLU kas negara. Di offset pendapatan, di offset dengan beban. Demikian juga ketika belanja, jika membedakan belanja di DIPA Rupiah Murni atau belanja di DIPA PNBP. Di sini yang perlu dilihat adalah ketika ada pengembalian belanja. Ya, kalau pengembalian belanjanya dari DIPA Rupiah Murni, maka pengembalian belanja itu, kalau tahun anggaran yang lalu, tidak bisa diakui sebagai pendapatan BLU. Tapi kalau dari DIPA PNBP, pengembalian belanja dari tahun anggaran yang lalu itu jadi pendapatan BLU lainnya. Bisa digunakan oleh satker BLU yang bersangkutan. Ya. Kemudian BLU juga bisa melakukan investasi, baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Bedanya apa? Kalau investasi jangka pendek tidak perlu ada pencatatan pembiayaan. Kalau investasi jangka panjang dia perlu pembiayaan. Nah, investasi yang tidak perlu pencatatan pembiayaan adalah investasi dari dana kelolaan BUN, ya, dana kelolaan BLU dari titipan dari BUN. Itu tidak perlu ada pencatatan pembiayaan. Ya, demikian ya Mbak, Mas. Summary dari pertemuan kita akuntansi BLU. Silahkan sekarang ini Anda kerjakan soal latihan itu sampai waktu sampai setengah 10. Nanti mau bahas soalnya di Zoom atau di WA, monggo aja. Gimana? Anda prefer yang mana? Zoom, Pak. Bahas di Zoom, oke. Nanti kita coba lagi sekitar setengah 10 ya, Mbak, Mas. Kita off dulu biar nyemat juga buat tanya teman-teman ya. Baik, selamat mengerjakan soal latihan dengan penuh kesenangan. Santai saja, nggak usah jadikan beban. Ya. Kita ketemu lagi setengah 10 di Zoom. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.